Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan sekalian, kita jumpa lagi di acara rutin setiap Sabtu sore bersama Jojo dan Desni. Saya dan Tami akan menjadi host di acara ini. Ini adalah pertemuan yang ke-13 atau ke-14 kalau saya tidak salah, mendiskusikan soal-soal yang berkaitan dengan kecerdasan, dengan fungsi otak, satu bidang yang menjadi bahan studi Jojo sejak sekian tahun terakhir ini. Pertemuan sore ini kita datang tamu istimewa, ini ada Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Selamat datang Pak Sarwono. Terima kasih. Sarwono ini bagi angkatan 80-an, orang-orang seusia saya pasti dikenal banget. Beliau lama pernah jadi Ketua Umum Golkar, lama jadi pejabat, sekjen ya. Lama banget jadi pejabat sampai zaman Gus Dur. Dan di antara begitu banyak pejabat di zaman Orde Baru, Pak Sarwono ini dan juga Pak Mar'i dikenal sebagai pejabat yang bersih dari sudut apapun ya. Kebetulan istri saya di kelautan tuh dulu stafnya Pak Sarwono dan dia selalu bercerita tentang seorang menteri yang begitu jujur dalam banyak hal, sehingga terkesan. Kali ini tema kita adalah tentang altruism dan kebahagiaan. Ini istilah yang sebenarnya kalau saya tidak salah ini berbeda dengan berlawanan dengan egoisme. Ya, kalau egoisme adalah orang yang cenderung mementingkan diri sendiri dan merugikan orang banyak. Gitu. Dulu pernah Pak Mohtar Lubis menulis satu dari beberapa sifat manusia Indonesia, salah satunya dia menyebut egoisme, ya cenderung mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, altruisme adalah kebalikannya, orang yang senang berkorban untuk kepentingan orang lain. Yang mungkin ingat di kita adalah peristiwa kalau tidak salah sekitar 1,5 tahun yang lalu di Prancis, itu ada bayi hampir jatuh dari lantai 9 apa lantai 10 gitu. Tiba-tiba ada seorang pria secara dramatis naik dari satu tangga ke tangga lain sampai ke tangga di mana bayi itu hampir jatuh, dan dia menyelamatkan bayi itu. Padahal itu sangat riskan, bisa mengancam kelangsungan jiwa dari orang itu. Orang itu imigran dari Afrika, lalu imigran gelap pula. Kemudian dia diundang oleh Presiden Prancis yang muda itu, Macron. Kemudian diberi hadiah berupa pekerjaan dan warga negara Prancis atas tindakannya menolong orang lain, meskipun itu membahayakan diri sendiri. Nah, kira-kira kita akan membahas tema itu kali ini seperti biasa bersama Jojo dan Desni. Tapi ini kita punya tamu kehormatan yang lain nih, Pak Priyono. Selamat sore, Pak Priyono, Profesor Kebanggaan dari UI. Merasa terhormat Bapak ikut di acara ini. Selamat sore. Kebetulan kita tetangga Pak, sama-sama di Ciputat pula. Dan saya di Pondok Cabe dan saya pernah diterima Bapak itu tangganya saya masih ingat. Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi ini ada Pak Priyono dan ada Pak Sarwono juga nih Pak Priyono. Ya pasti saling kenal satu sama lain. Oh iya. Ya. Selamat sore Pak Sarwono. Selamat sore. Ketemu nih. Oh, betul. Iya. Juga ada temu lain nih seperti biasa kawan saya dari Bali, Nazrina ya. Semoga sehat. Rina di Bali sudah mulai pesawat internasional ya katanya ya minggu depan ya. Tanggal 14. Tanggal 14 Oktober ya. sudah. Tapi cuma 5 negara saja dari 5 negara. Oke.
Terima kasih, saya udah ikut. Selamat sore semua. Ya. Sore. Saya kira begitu Tami, kita mulai atau Tami mau menyampaikan sesuatu juga? Ya, aku cuma bahagia karena ada beberapa teman di sini yang aku tahu itu secara aktivitas sehari-hari sudah lama melakukan apa ya tadi yang kita sebut sebagai altruisme ya, tapi nggak tahu isme apa enggak. Tapi kalau orang berjiwa altruis itu kan berarti dia ada punya rela berkorban, dia di situ punya pengabdian yang luar biasa gitu ya. Kemudian dia punya sifat sosial menolong yang luar biasa. Maaf, ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran jelas, Pak Mi. Oh iya, karena yang freeze tadi berarti Bang Elza ya. Jadi ini yang membuat saya bahagia. Saya di sini tadi melihat tuh banyak betul sahabatku di sini. Ada Mbak Pamela, ada Pak Saiful Bari dari NTT, Ninet, Pak Nazrina, Bang Yuni Napis, Pak Kustiwan, kemudian Mbak Halimah, Mbak Erlinda, Pak Sarwono, Prof. Riono, Bang Ilham Sopu, dan lain-lain banyak betul gitu. Jadi ini yang saya tahu teman-teman banyak melakukan kegiatan-kegiatan altruis berbagai bentuk. Ada yang memang dia sifatnya untuk kehutanan, masyarakat, ada yang sifatnya di sini untuk penguatan literasi ke masyarakat, jadi betul-betul banyak betul. Nah ini yang membuat semangat altruisme ini mungkin berkembang ya, karena ada semacam orang-orang tertentu yang agennya itu, Mbak Erlinda, yang betul-betul bisa mengusahakan ini. Nah, kalau kemarin itu kita berbicara soal bagaimana positivity, jadi tadi Bang Elza sudah menjelaskan bahwa ini tuh serangkaian kajian yang dilakukan baik oleh Bang Jojo maupun Mbak Desni terkait positivity. Jadi positivity ini kebahagiaan. Yang lalu-lalu itu misalnya ada beberapa hal terkait kebahagiaan dan meditasi misalnya ya. Kebahagiaan dengan makan sehat, kebahagiaan dengan olahraga. Nah, kali ini adalah kebahagiaan yang dihasilkan karena altruisme tadi. Ini kira-kira apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Terus yang kedua, karena setiap dari kita ini adalah punya pengalaman masing-masing dan punya tanda kutip otoritas menjadi narasumber, maka nanti sifatnya yang dari Bang Jojo dan Mbak Desni ini sifatnya sebagai pengantar diskusi yang memberikan nanti pemantik apa sih kira-kira yang bisa kita kembangkan, kita wacanakan lebih lanjut terkait dengan altruisme dan positivity atau kebahagiaan ini. Nah, apakah ada video Bang Elza atau kita bisa langsung ke penjelasan? Ya, silakan Tami. Ada video dari Desni. Nanti di paparan aku sekalian ada videonya Kak Tami. Oh, oke. Jadi kita mulai dari Mbak Desni seperti biasa. Oh ya, biar teman-teman tahu ya, biasanya ada yang tahu. Ini Mbak Desni sama Bang Jojo ini pasangan suami istri. Jadi bayangin nggak ya, pasangan suami istri itu bersama-sama menggeluti hal yang isu yang disenanginya, wacana yang disenanginya mengenai positivity. Jadi seperti biasa kita mulai dari Mbak Desni. Jadi Mbak Desni paparannya apa dan bagaimana altruisme. Kemudian di situ ada satu video juga yang menggambarkan beberapa contoh terkait. Silakan Mbak Desni, waktunya kita berikan. Iya, terima kasih Kak Tami. Saya share screen-nya dulu ya. Suara saya terdengar ya? Ya, bagus banget. Jelas. Okay. Ini dikecilin dulu. Di full screen? Iya nih, ininya nggak mau pindah sebentar, sorry ya. Oke, ya nggak apa-apa. Silakan. Bisa. Oke. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang, selamat bergabung di diskusi online komunitas membangun positivity. Bagi yang baru pertama kali bergabung dengan kami, nama saya Desni Saharia Saharjo.
Bersama dengan suami saya Jojo, kami merintis membangun positivity sejak tahun 2015. Nanti dalam perkenalannya Jojo akan menjelaskan lebih lanjut apa itu komunitas membangun positivity dan apa yang kami perjuangkan selama ini. Sebelum kita mulai, ini aku hide dulu ya. Iya. Sebelum saya mulai, mari kita lihat bersama video ini. Saya rasa banyak dari kita yang sudah menontonnya, tapi kali ini kita akan mencoba melihat lebih dari sekedar video yang menceritakan orang baik. Sebentar ya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Coba diulang, terulang sendiri. Maaf ya, kok dia terulang sendiri.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต Iya, kita nanti bahas videonya sambil jalan aja ya. Sekarang kita menyamakan persepsi itu apa sih altruism? Altruism itu behavior that is intended to directly or indirectly benefit others, not the self, and at the cost to the self. Perilaku yang dimaksudkan untuk secara langsung atau tidak langsung menguntungkan orang lain, bukan diri sendiri, dan dengan mengorbankan diri sendiri. Jadi ada tiga aspek. Menguntungkan orang lain,
tidak menguntungkan diri sendiri, dan dengan pengorbanan dari diri sendiri. Altruisme berasal dari kata Latin alteri, yang berarti orang lain. Itu adalah praktek kepedulian tanpa pamrih terhadap kesejahteraan orang lain. Ini diciptakan oleh Auguste Comte, seorang filsuf Prancis. Altruisme adalah kebajikan tradisional di sebagian besar, jika tidak semua budaya, karena merupakan inheren bagi manusia untuk menunjukkan kepedulian terhadap makhluk lain. Altruism sama nggak dengan empathy? Altruism dan empathy umumnya berjalan bersamaan karena kita perlu berempati dulu dengan orang lain sebelum melakukan tindakan altruistik. Mari kita lihat dulu pengertian empathy. Empathy berasal dari kata Yunani empatheia, yang berarti passion atau physical affection. Istilah empathy kemudian dipopulerkan oleh Edward Titchener, seorang psikolog Amerika pada tahun 1909. Empathy adalah kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan untuk berbagi perasaannya. Bedanya, altruism adalah moral practice, praktik moral yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Menunjukkan kepedulian, ada action di sana. Sementara empati adalah kapasitas untuk merasakan atau memahami apa yang dialami oleh orang lain. Yang pertama berkaitan dengan tindakan, sedangkan yang kedua lebih terlibat dengan aspek afektif dan kognitifnya. Oke, kalau ukurannya action atau tindakan, apakah altruism sama dengan helping behavior atau pro-social behavior? Kan sama-sama menolong orang lain. Bedanya, helping behavior adalah memberikan bantuan atau manfaat kepada orang lain. Tidak masalah apa motivasi si penolongnya, yang penting si penerima dibantu. Tidak juga harus ada pengorbanan dari si pemberi. Yuk kita coba lihat, sebentar, aku kembali lagi ya. Kita coba lihat contoh perbuatan yang disebut altruistik atau bukan. Catatannya, perilaku digambarkan sebagai altruistik ketika dimotivasi oleh keinginan untuk menguntungkan orang lain selain diri sendiri demi orang lain itu. Dan ada unsur pengorbanan dirinya. Kita pakai video tadi yuk sebagai contoh. Benefiting others enggak? Video yang tadi, laki-laki yang tadi di dalam video. Ya banget. Ibu yang mendorong gerobak setiap pagi itu menunggunya untuk membantu mendorong gerobaknya naik ke atas trotoar. Berbagi ayam dengan anjing liar, bukan anjing peliharaannya, walaupun pada akhirnya anjing itu mengikuti dia untuk pulang ke rumahnya dan dipelihara. Yang terbesar adalah memberikan sedekah kepada ibu dan anak yang meminta uang untuk biaya sekolah si anak. Walau ada kemungkinan bukan hanya dia yang menyumbang, tapi dia turut berkontribusi pada biaya pendidikan anak itu sudah tentu. Akhirnya anak perempuan itu bisa sekolah. At the cost to the self, iya banget. Di dompetnya ada 2 lembar uang. Pecahan yang besar yang diberikan ke ibu-ibu peminta dan anaknya itu, bukan yang kecil. Bukan hanya itu, walaupun pas-pasan, setiap hari dia masih membelikan pisang untuk ibu tua tetangganya. Oke. Ini adalah contoh-contoh orang-orang altruistik. Bunda Teresa, sekarang namanya Saint Mother Teresa of Calcutta, jelas beliau seorang yang altruistik. Beliau tanpa pamrih mengabdikan dirinya selama berpuluh tahun membantu yang sakit, menjemput mereka dari jalanan, dan menghibur mereka di hari-hari sakit atau bahkan hari terakhir mereka. Dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Bill dan Melinda Gates lewat BMGF-nya, Bill and Melinda Gates Foundation. Bill Gates itu altruistic philanthropist, bahkan seorang efektif altruis. Ini nanti akan dijelaskan oleh Jojo dalam paparannya. Warren Buffett juga, sama dengan Bill Gates. Dia sudah mendonasikan billions and billions of dollars untuk amal. Okay. Altruism itu born atau made, nature atau nurture. Selama ini kita berpikir bahwa manusia baru benar-benar mulai menunjukkan empati setelah berusia beberapa tahun, setelah diperkenalkan kepada norma dan moral sosial. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kita semua datang ke dunia ini dengan membawa kebaikan-kebaikan dasar. Ada bukti yang menunjukkan bahwa bayi sudah bisa menunjukkan preferensi untuk hal yang baik, bahkan memiliki kepedulian untuk kesejahteraan
orang lain. Kita semua dilahirkan dengan kecenderungan biologis untuk kebaikan. Benih welas asih sudah ada sejak awal, tapi agar benih itu berkembang, kita membutuhkan bantuan dari komunitas yang welas asih agar benih-benih itu dipupuk. Sama seperti kemampuan linguistik. Kita sudah terlahir dengan kecenderungan biologis untuk berkomunikasi menggunakan bahasa. Tapi kalau kita tidak tumbuh di lingkungan yang mendukung pengembangannya, seperti hidup sendirian di hutan, kemampuan berbahasa kita tidak akan berkembang. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu kemudian bertanya, apakah altruism itu rewarding bagi yang melakukannya? Lalu kalau ada reward-nya kepada yang melakukannya, apakah itu membuatnya menjadi tidak altruistik? Membuatnya menjadi pamrih? Lalu apakah ada cara yang lebih baik untuk berbuat baik, yang lebih efektif? Lalu apa itu efektif altruism? Apakah memberi harus selalu dalam bentuk uang? Kalau berfokus pada efektif altruism, apa itu akan membuat kita menjadi terlalu hitung-hitungan dan karenanya menjadi impersonal? Itu nanti yang akan dijelaskan oleh Jojo dalam paparannya. Demikian udah Elsa, Kak Tami, dipersilakan untuk Jojo meneruskan presentasi. Ya, silahkan langsung Bang Jojo untuk melanjutkan dari apa yang tadi udah dijelaskan oleh Mbak Desni tentang beberapa hal terkait altruism. Terima kasih. Ya, makasih Tami, makasih Elza. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagi yang selamat datang bagi yang baru pertama kali ikut diskusi tiap hari Sabtu sore kami. Kali ini topiknya adalah altruism dan kebahagiaan, perspektif neuroscience. Jadi ini akan lebih menonjol nanti perspektif neuroscience-nya. Yang ini, slide ini bisa dilewatkan karena ini sudah berulang-ulang, ada 3 slide sebenarnya, saya jadikan satu di slide ini. Bapak Ibu nanti bisa membacanya langsung dari download yang akan kita sediakan di chatroom untuk mendownload file presentasi ini. Tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Desni tentang definisi altruism, udah banyak ya dari August Comte, bahwa kata ini muncul dari sana. Terus kemudian yang 1, 2, 3 poin pertama sampai 4 itu saya kira juga sudah kita diskusikan sebelumnya gitu ya, dan bisa dibaca nanti supaya lebih cepat. Tapi apa pengaruh altruism di otak? Nah ini yang sentuhan neuroscience muncul di diskusi kita nanti. Tentu ada evolutionary explanation-nya, namun penjelasan Loretta Browning soal altruism itu lebih singkat atau mudah kita cerna, karena saat kita melakukan perbuatan altruism, maka muncul hormon positif. Ada 4 sebenarnya hormon positif, tapi menurut Loretta Browning yang memang mendalami tentang hormon positif di otak, dia sebut ada dopamin, serotonin, dan oksitosin. Ini saya selalu kasih link kalau memang perlu Bapak Ibu mau mencek atau melihatnya lebih dalam lagi tentang hormon-hormon ini, ada di situ. Jadi memang altruism ini memberi pengaruh pada otak, pengaruh positif pada otak. Dan memang diskusi kita tiap Sabtu sore adalah seputar ini, tentang bagaimana kita bisa mendapatkan fungsi otak yang maksimal melalui beberapa aktivitas yang kami jelaskan di tiap diskusi itu. Ada beberapa aktivitas utama sebenarnya ada di diskusi-diskusi sebelumnya yang bisa dilihat nanti di rekaman-rekaman video yang kami sediakan di page yang kami punya di Facebook. Lalu seperti tadi Desni juga sudah paparkan ya tentang altruism, apakah bisa diganti dengan kata kebajikan? Karena seringkali dalam paparan kita atau artikel kami, kita sering menggantinya dengan kata kebajikan, karena memang nampaknya nggak ada kata yang bisa sepadan dengan altruism. Di KBBI misalnya, kata kebajikan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya. Arti lainnya dari kebajikan adalah perbuatan baik. Contoh, kita wajib berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Ini berbeda dengan altruism
sebagaimana sudah dijelaskan oleh Desni bahwa ada pengorbanan di sana. Bahkan kadang-kadang cost-nya jiwa orang yang melakukan altruismnya sendiri. Tapi itu yang ekstrim ya. Tentu perbuatan altruism ada spektrumnya. Altruism juga bukan golden rule yang kita sudah sama-sama tahu barangkali yang mendalami sosiologi, mendalami macam-macam yang seperti itu, tahu ya mengenai golden rule adalah do unto others as you would have them to do unto you. Jadi juga altruism juga bukan prosocial behavior. Lalu definisi kebahagiaan, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa orang yang cenderung pada orang yang cenderung pada altruism disebutkan adalah orang-orang yang bahagia, atau bahagia itu di sini saya definisikan tentang definisi kebahagiaan yang bukan seperti yang kalau kita googling kata kebahagiaan atau kata happiness, tentu banyak sekali, ada yang berdasarkan filosofi, ada yang berdasarkan agama, berdasarkan lain-lain. Tapi di sini saya memilih sejak mendalami ini dan sejak mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan para saintis, gitu ya. Definisi kebahagiaan adalah seperti ini. Kebahagiaan atau happiness atau well-being adalah sebuah kondisi di otak saat berfungsi maksimal. Ini ada beberapa neuroscientist yang menyebut begini atau mendefinisikan seperti ini. Jadi saat orang bahagia, saat itulah fungsi otaknya lebih berfungsi maksimal. Lebih berfungsi maksimal juga sudah saya diskusikan di diskusi-diskusi yang sebelumnya. Saya kira itu lewatkan saja. Kebahagiaan juga sering disebut positivity. Jadi ada beberapa neuroscientist yang juga menggantikan kata kebahagiaan dengan positivity seperti Barbara Fredrickson, Sean Ecker dan lain-lain gitu. Dia kadang mengganti kata kebahagiaan dengan positivity. Jadi bukan hanya happiness, well-being, tapi juga disebut dengan kata positivity. Nah, kebahagiaan meningkatkan kecenderungan pada kebajikan. Matthew Ricard, seorang Buddhist monk asal Prancis, menyebut beberapa riset sains dalam beberapa bukunya soal mindfulness meditation menghasilkan kecenderungan pada altruism. Di sebelah kanan adalah foto Matthew Ricard pada saat muda ya. Dia disebut sebagai happiest man in the world karena pernah diteliti otaknya, karena otak bisa diteliti dengan fMRI. Kemudian sudah diketahui otak orang yang bahagia atau memiliki kebahagiaan yang tinggi punya ciri-ciri seperti ini gitu. Dan dia diteliti di antara beberapa orang lain ya. Ternyata meskipun ada Buddhist monk yang lain, ternyata Matthew Ricard adalah seorang happiest man in the world menurut para saintis gitu. Jadi dia orang Prancis yang menjadi Buddhist monk. Dan ada Sonia Lyubomirsky, ini tentang happiness set point. Ini juga untuk menggambarkan bagaimana kebajikan dimunculkan oleh dimilikinya positivity di otak kita. Happiness sama dengan positivity atau sama dengan otak yang berfungsi maksimal seperti saya sudah jelaskan. Otak yang berfungsi maksimal sama dengan orang memiliki kesehatan tubuh ya, kemampuan berpikir ya, seperti kecerdasan, kemudian mental yang bagus gitu, seperti misalnya nggak gampang stres gitu, dan termasuk perilaku menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Ada di dalam diskusi-diskusi sebelumnya. Positivity yang kita miliki setidaknya sebesar 60%. Ini menurut Sonia Lyubomirsky. Yaitu 50% adalah genetik keturunan. Ini kira-kira sekitar 50%, bukan persis 50%. Dan ditambah 10% karena lingkungannya, tentu lingkungan yang baik. Sekarang kita nggak punya lingkungan baik, sehingga kita cuma punya 50% yang berdasarkan genetik itu. Jadi belum tentu 50% atau belum tentu 60%, kadang turun naik berdasarkan lingkungan. Kadang-kadang misalnya kita mengalami hal buruk ya, tiba-tiba dimarahin bos atau tiba-tiba kita mengalami kecelakaan, tentu 60% itu turun jadi 55% atau 51%. Nah, itu disebut happiness set point oleh Sonia Lyubomirsky. Sisanya 40% adalah upaya kita untuk menambah positivity. Jadi kita bisa bertambah positivity kita menjadi lebih besar lagi dari 60% itu, atau dari 50%, 55, 60, atau 65, 70, atau 80, berdasarkan kita belajar nggak atau berupaya nggak untuk menambah positivity itu. Dalam
kajian saya sejak tahun 2015 ya. Bukan saya, sebenarnya saya hanya menyampaikan, mempromosikan apa yang sudah ditemukan oleh para saintis. Saya sendiri bukan saintis, mungkin saya lebih cocok disebut sebagai penulis yang mempromosikan apa-apa yang sudah ditemukan oleh saintis. Jadi cara-cara yang sudah ditemukan oleh para saintis itu adalah salah satunya adalah meditasi, bersyukur yang sudah dikenal oleh agama, diajarkan oleh agama, tapi dengan sedikit modifikasi oleh saintis, yaitu dengan cara menulis jurnal positif. Ini ada kurang kata positifnya, menulis jurnal positif. Juga melakukan kebajikan, itu juga sudah diajarkan oleh agama. Ternyata para saintis telah melakukan penyelidikan sejak lama atau riset lama sekali mengenai ini, menghasilkan positivity atau menghasilkan kebahagiaan seperti soalnya Lyubomirsky bilang. Lalu juga membangun relationship atau tali silaturahmi juga menghasilkan positivity. Olahraga juga menghasilkan positivity. Mengkonsumsi makanan yang baik, yang tertentu ya, itu juga kemarin beberapa waktu lalu kita mendiskusikan soal makanan yang baik untuk menghasilkan positivity. Lalu semakin besar positivity yang kita miliki, maka semakin kita cenderung pada kebajikan, sebagaimana yang kita diskusikan sekarang ini. Lalu, sekarang masuk ke berbagai jalan bagi altruism. Ada banyak sekali, bukan ada banyak, ada beberapa orang yang cenderung pada altruism tentu ya. Ada yang sangat ekstrim, ada yang spektrumnya tentu berbeda-beda. Riset ini sudah saya katakan sebelumnya. Jadi tentu bagus buat mereka yang berada di posisi strategis di masyarakat. Mereka tentu bisa membuat perubahan positif pada lebih banyak orang. Ini mengenai altruism yang dimiliki ya. Mereka misalnya adalah pemimpin pemerintahan, pejabat publik, wakil rakyat, pengusaha, memiliki atau orang yang memiliki kekayaan yang berlebih, selebriti, selebgram, pengguna medsos dengan follower berjuta-juta. Mereka atau tokoh masyarakat, mereka tentu punya kesempatan untuk melakukan altruism yang terukur gitu. Nanti saya ada ngomong soal efektif altruism. Namun demikian bukan berarti bagi mereka yang tidak berada di posisi strategis atau tidak memiliki kekayaan yang berlebih, menjadi tidak bisa melakukan kebajikan yang bisa mempengaruhi secara positif lebih banyak orang. Misalnya saintis itu dia nggak terkenal gitu, atau dia nggak punya uang, barangkali uangnya terbatas hanya untuk kegiatan riset dia. Mereka banyak saintis yang telah menyerahkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk kemanusiaan. Mereka juga orang-orang yang bisa disebut altruistik. Era digital yang kita nikmati sekarang ini tentu memberi banyak jalan bagi kita untuk ikut melakukan kebajikan yang bisa berpengaruh positif yang lebih luas. Misalnya gini, paling sederhana adalah saat bermedsos, kita nggak ikut menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya, nggak ikut nyebarin hoax, maksud saya yang seperti itu ya. Menyebarkan hanya konten yang sudah terkonfirmasi positif itu udah pasti. Ikut membantu melalui medsos dengan mengedukasi masyarakat untuk terlibat dalam persoalan global, namun tetap relevan dengan persoalan kita sehari-hari, persoalan global. Ya, kalau kita mau ikut membantu orang, mungkin kita harus punya cara menentukan gitu ya. Apa yang harus kita bantu, bidang apa, atau fokusnya di mana gitu. Itu tentu kita harus berpikir supaya lebih efektif atau terukur. Misalnya kalau persoalan global itu juga persoalan kita juga seharusnya kan, seperti kemiskinan di dunia gitu. Di Indonesia juga ada kemiskinan. Bahkan di tetangga saya juga ada kantong-kantong kemiskinan yang terlihat sekali gitu, meskipun saya tinggal di Jakarta dan di Jakarta Timur gitu. Tentu perubahan iklim yang seringkali ini terlewatkan oleh banyak orang gitu, padahal ini sesuatu yang mengancam kemanusiaan. Terorisme, bencana alam di Indonesia, bencana alam itu gempa bumi yang karena vulkanik atau tektonik, kemudian juga banjir dan sebagainya, sangat mengancam di Indonesia. Ini penting kita perhatikan juga. Nah, yang terakhir ini saya beri warna kuning adalah kesehatan mental. Kesehatan mental artinya sesuatu yang sudah sering saya sebutkan. Ini artinya fungsi otak yang menurun. Ini ada ada link di bawahnya yang menunjukkan mengapa kesehatan mental adalah persoalan global, persoalan yang ada di sekitar kita gitu ya. Seharusnya juga kita ikut membantu memberi solusi atau memberi bantuan yang nanti kita bicarakan.
Efektif altruism untuk apa? Ini istilah efektif altruism sebenarnya baru juga beberapa dekade muncul gitu ya. Bahwa penting sekali kalau kita mau melakukan kebajikan itu terukur. Artinya ada riset sebelumnya bahwa kita pilih ini karena ini sesuatu yang penting gitu. Pentingnya kenapa? Karena ada kriterianya gitu. Jadi memang ada gerakan semacam ini di dunia yang mulai merebak di mana-mana. Saya lewatkan saja di sebelah kanan ada child mortality by income level of country. Ini hanya salah satu contoh persoalan global. Di Indonesia juga ada kan. Di kerjaan istri saya waktu di UNICEF sebelumnya 2 tahun yang lalu ya. Jadi dia berurusan dengan angka-angka seperti ini. Saya berikan sebagai contoh bahwa fokus kita pada altruism bisa kepada ini. Nanti ada beberapa cara yang untuk kita bagusnya milihnya pakai cara apa. Ada banyak lagi selain climate change, dari poverty, kemiskinan. Kalau ada Harari juga pernah ngomong soal disruptive new technologies, ada AI, artificial intelligence seperti yang disebutkan oleh Harari, dia lihat itu ancaman bagi kemanusiaan meskipun itu di masa depan ya, beberapa tahun lagi gitu. Tapi itu kita harus dari sekarang sudah menyiapkan diri untuk itu. Gitu. Altruism jadi bisa macam-macam fokusnya gitu. Kemudian, komunitas membangun positivity ini saya dengan Desni dan beberapa teman yang lain sekarang sudah lumayan, udah belasan udah mulai ikut bergabung bahwa melihat bahwa kita harus mulai bergerak gitu ya, bergerak membantu atau fokus pada sesuatu yang menurut kita jarang disentuh oleh apalagi pemerintah gitu ya, orang-orang banyak, yaitu adalah memaksimalkan fungsi otak atau soal kesehatan mental yang menurut banyak lembaga-lembaga besar di dunia disebutkan adalah persoalan global. Di sini ada 2 link yang saya tunjukkan mengenai itu gitu, bagaimana mental health itu adalah sebuah persoalan global. Lalu ini juga yang disebutkan oleh WHO, rata-rata pemerintahan di dunia ternyata hanya menyediakan anggaran untuk kesehatan mental ya, hanya 3%. Kesehatan mental biasanya masuk di kategori kesehatan, jadi di dalamnya ternyata untuk kesehatan mental untuk 3%, sangat kecil sekali, padahal kesehatan mental itu bisa merugikan sebuah negara gitu, karena produktivitas paling pertama yang akan terlihat menurun gitu, kalau kesehatan mental nggak bagus. Kesehatan mental seperti tadi saya sebutkan, itu sama dengan kata lainnya adalah fungsi otak yang menurun. 3 dekade terakhir kebetulan bagus banget gitu, riset saya seputar fungsi otak itu udah mulai banyak gitu. Setidaknya ada beberapa cara utama untuk memperbaiki kesehatan mental. Tadi saya sudah sebutkan, yang meditasi, menulis surat positif, dan seterusnya. Berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas, komunitas membangun positivity atau KMP telah memilih kesehatan mental atau fungsi otak yang maksimal sebagai titik fokus kebajikan atau titik fokus dari effective altruism. KMP telah mendonasikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam soal itu sejak tahun 2015 hingga sekarang. Bisa dilihat di page kita di Facebook. KMP juga berusaha mengajak lebih banyak orang lagi untuk ikut terlibat, serta mengajak lembaga yang lebih besar untuk ikut terlibat, karena diharapkan akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Ini belum terlihat gitu ya. Jadi yuk berbuat kebajikan dengan terukur agar lebih punya pengaruh positif yang lebih luas di masyarakat dan atau untuk kemanusiaan. Yuk ikut KMP membagikan cara memaksimalkan fungsi otak. Ini hanya tambahan aja, beberapa website yang mendorong atau memberikan cara buat mereka yang mau terjun di altruism, ya, yang effective altruism, yang maksudnya ada beberapa yang terkenal sekali, adalah effectivealtruism.org, kemudian yang lain-lain seperti di sini yang nanti bisa dibaca kalau sudah di-download presentasi saya ini. Ada beberapa tokoh effective altruism, Peter Singer, dia seorang filsuf dari Oxford. Kemudian ada Matthew Ricard yang tadi saya sebutkan, dia sudah nulis buku tentang altruism. Dia juga banyak menyebut mengapa altruism itu bagus gitu ya di dalam bukunya berdasarkan riset.
Lalu ada, nah ini tadi saya sudah sebutkan, ada 3 masalah dunia menurut para tokoh-tokoh efektif altruism ini untuk melihat yang mana kalau kita mau pilih berdasarkan kategori apa gitu. Ada greed in scale gitu, persoalan dunia yang greed in scale banyak gitu jumlahnya, misalnya kemiskinan itu tentu sesuatu yang greed in scale gitu karena ada di mana-mana. Kemudian highly neglected itu orang-orang yang maksudnya orang yang nggak menyadari ada sesuatu persoalan seperti itu gitu. Nah ini juga bisa berdasarkan itu. Kemudian ada highly solvable or trackable. Ini hanya cara untuk kita menentukan mau bergerak di mana di altruism. Kalau KMP udah menentukan di bidang kesehatan mental atau memaksimalkan fungsi otak. Ada, ini juga tambahan aja cuma sebagai ilustrasi Warren Buffett, Bill Melinda Gates, itu yang sudah disebutkan oleh Desni, mereka sumbang sepanjang hidup mereka, Warren Buffett itu udah 42,8, kemudian Bill and Melinda udah 29,8, itu ada linknya dari, saya ambil dari Forbes ya, majalah. Lalu contoh efektif altruism adalah ini ya yang jadi contoh gampang sekali kalau kita mau melakukan altruism pada orang-orang buta misalnya. Apakah kita akan menyediakan anjing bagi orang-orang buta yang menuntun orang buta itu, atau berdonasi untuk membiayai operasi mata bagi mereka yang bermasalah? Ternyata kalau uangnya diberikan pada operasi mata, akan banyak sekali orang-orang yang menjadi bukan terbantu ya, kebutaannya disembuhkan gitu, karena kebanyakan buta itu ternyata masalah yang bisa dioperasi itu. Sedangkan kalau kita sumbang untuk membayar anjing atau membeli anjing, mahal sekali, hanya beberapa orang buta aja. Tapi kalau operasi akan lebih banyak. Itu adalah contoh efektif altruism yang penting sekali bagi mereka yang punya duit atau kita yang maksud saya yang nggak punya duit mau milih altruism yang mana, ya harus ada riset juga supaya menjadi terarah. Lalu penutup. Saya bagi juga kebajikan dan efektif altruism. Kebajikan adalah diajarkan oleh semua agama, tentu kita baik untuk melakukannya karena ternyata sains sudah meneliti sejak lama. Memberi benefit yang penting bagi fungsi otak. Kebajikan itu memberi benefit yang penting bagi fungsi otak, dengan kata lain memberi kebahagiaan atau positivity. Terus kemudian kebajikan juga menjadi indikator apakah kita memiliki kebahagiaan. Seperti tadi sudah saya sebutkan, orang yang bahagia atau memiliki kebahagiaan yang besar pasti cenderung pada kebajikan. Lalu efektif altruism penting untuk memberi nilai tambah, atau kita riset dulu saat untuk melakukan kebajikan, yaitu melakukannya dengan cara yang terukur atau efektif altruism. Nggak selalu dengan uang atau dengan kekayaan yang kita miliki. Banyak sekali orang yang mau melakukan sesuatu dengan tenaganya, waktu, dan pikiran. Jadi banyak yang bisa kita lakukan kalau begitu kan. KMP mengajak untuk melakukan kebajikan dengan membagikan cara memaksimalkan fungsi otak agar semua memiliki modal dasar yang penting untuk menjadi lebih baik, lebih cerdas, lebih tangguh dalam situasi sulit, lebih altruistik, lebih sehat. Sekian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Tami dan Elza. Ya, terima kasih Jojo. Kita tadi sudah mendengarkan paparan Jojo dan Desni selama hampir kurang lebih setengah jam. Menarik sekali tadi, terutama di bagian akhir disebutkan beberapa contoh kedermawanan yang ekstrim ya. Kita kenal di dunia ini nabi dari kaum dermawan itu adalah Andrew Carnegie, orang terkaya di abad 19 yang di akhir hayatnya lalu membuat surat wasiat yang sangat penting bahwa jika orang yang mempunyai uang meninggal tapi dia tidak mewakafkan kekayaannya untuk orang lain, maka dia tidak sempurna sebagai manusia. Itulah sebabnya kemudian Andrew Carnegie mewakafkan 90% kekayaannya buat orang lain, dan dia hanya menyisakan 10% kekayaannya buat anak-anaknya. Nah, itulah kemudian yang ditiru oleh para filantropis yang muncul 20 ini, oleh Warren Buffett, oleh Mark Zuckerberg,
yang juga mewakafkan hampir 90% kekayaannya untuk kepentingan sosial. Nah, apakah orang ini dapat disebut sebagai altruisme yang disebutkan tadi itu karena dia dermawan dan dermawannya terlalu dermawan sehingga praktis tidak terlalu mementingkan dirinya sendiri. Tami? Iya. Ya. Terus ya itu menarik sekali ya, yang beberapa hal yang mungkin bisa jadi diskusi kita lebih lanjut. Misalnya tadi ternyata bahwa sekitar 50% itu orang itu ternyata menjadi altruistik itu dari segi penelitian karena turunan ya, genetik ya. Jadi gimana baseline dari baseline. Gimana pertanyaannya bagi mereka yang tidak diturunkan secara genetik gitu. Jadi misalnya apakah sekarang gitu saya misalnya aku banyak mengerjakan hal-hal yang tanda kutip sifatnya aktif karena bekerja dengan masyarakat miskin sekitar hutan ya, lebih dari 20 tahun, 25 tahun. Maka kemudian sikap altruistikku ini sifatnya itu turun ke anak gitu kan. Bagaimana orang tuanya misalnya tanda kutip egois atau apa gitu. Gitu kan. Terus yang kedua, tadi hal yang menarik itu adalah effective altruism. Jadi altruisme yang efektif gitu ternyata ada ya. Jadi misalnya tidak nggak asal altruisme, boleh sih, tapi ternyata ada cara-cara yang lebih efektif. Dan yang lebih menarik itu kita melakukan hal yang sifatnya altruisme itu kemudian ternyata bisa membuat kita bahagia. Bahagia itu kemudian fungsi otak lebih baik, hal-hal yang sifatnya kerja sehari-hari juga bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi ternyata ada rentetannya. Nah mungkin kalau kita lihat akan banyak sekali hal-hal yang bisa didiskusikan oleh para sahabat kita di sini. Jadi selamat datang dengan teman-teman yang baru bergabung, ini banyak sekali ya, tokoh segala macam, saya tidak akan sebut karena banyak betul. Di chatbox, Bang Elza lihat banyak betul. Betul. Di chatbox ada diskusi juga, tapi mungkin menarik kalau kita beri kesempatan kepada mereka untuk berbicara di sini. Saya lihat ada banyak sekali dari Pak Priyono dan Pak Komara yang memberikan beberapa komen terhadap apa yang dikumpulkan oleh Jojo dan Desni tadi ya. Tadi menarik juga dikatakan Jojo bahwa orang yang berbuat kebajikan itu cenderung adalah orang yang berbahagia gitu kan. Jadi kalau orang yang tidak bahagia maka kecil peluangnya untuk melakukan pengorbanan yang baik untuk orang lain. Kira-kira. Pak Priyono silakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Elsa. Jadi saya senang sekali sore ini pada menjelang malam minggu ini mendapat pencerahan dari Mbak Desi dan Mas Jojo ya. Jadi saya akan memulai dengan kata-katanya Gandhi ya, yang selalu saya inikan pada teman-teman yang lain. Gandhi pernah bilang, the world provide enough for the needy, but not for the greedy. Nah, itu yang saya selalu pegang ini ya. Jadi sebetulnya kalau nggak banyak orang yang greedy aja di dunia ini, kayaknya semuanya bagus-bagus saja gitu. Kebanyakan greedy sih yang ini kan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan saya nih kepada Mbak Desri, Mas Jojo ya. Apakah ini kebetulan diri saya sendiri ya? Apakah keluarga yang lahir dari orang tua yang guru itu lebih besar ininya? Kemungkinan bisa jadi altruistik itu. Karena kok kayaknya pelajaran-pelajaran, saya dulu belajar budi pekerti sih ya. Pelajaran budi pekerti dulu itu mengajarkan orang untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ya. Saya nggak mau ngasih contoh Jepang ya, karena orang selalu ngomongnya Jepang itu kayak gitu. Benar, memang mereka sampai kelas 3 SD nggak diajarkan apa-apa selain diajarkan disiplin dan sebagainya itu ya. Kalau kita kan udah kebanyakan diajarin matematik dan sebagainya, kacau balau kayaknya. Nah, ini yang saya ingin ini kan. Jadi apakah ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mempunyai sifat altruistik karena juga ininya latar belakang keluarganya dan sebagainya. Di luar latar belakang ini ya, lingkungannya. Terima kasih, Mas.
Ya, terima kasih Pak Priyono. Yang kedua mungkin Pak Komara ya, Tami ya? Ya, setuju. Ya. Satu geng dari UI ini. Silakan Pak Komara. Mas, terima kasih. Saya sebetulnya senyum-senyum nih. Mas Elza dan Mbak Tami dan Mas Jojo dan Mbak Desti. Sebetulnya yang saya celetukan di chat room itu, saya sebetulnya sedang meng-cross check apakah opini saya itu begitu. Sehingga kalau misalnya enggak, tentunya kan kita mencari. Karena memang begini, saya tertarik dengan istilah-istilah yang selalu disampaikan oleh grup ini. Ya, siapa sih yang nggak mau happy? Cuman sorry to say, nyebrang sedikit. What do you mean by happy? Going to the heaven? Sekarang surga orang mana misalnya ya? Itu kan jadi seru juga. Tetapi kan kita tidak ke arah sana ya. Nah, gini, sekarang sebetulnya saya masih bertanya terus mengenai altruism itu. Mungkin bagi kita yang ada di sini kayaknya bagus sekali ya kalau masyarakat ini gitu. Padahal kan ada orang yang tidak tahu action yang pengertian positif itu di chat, di room chat itu kan ada diskusi mengenai Taliban. Ya. Itu Taliban itu dia nggak punya altruisme. Saya ingin nyambungkan dengan statementnya Mas Priyono ya. Jangan-jangan mereka yang bagi saya tadi memasukkan kata kleptomania. Ada orang yang sifatnya juga cuma ngambil aja, udah banyak ngambil terus gitu ya. Itu makanya saya lihat ini sekarang masyarakat kita bahkan ini menjamur nih kleptomania in whatever sense ya. Nah, maksud saya gini, makanya saya bertanya sebetulnya di chat itu ada nggak sih sistem terutama saya pendidikan. Jadi kalau Pak Priyono tadi mempertanyakan apakah karena guru-guru kemudian anaknya jadi itu, saya pengen ngeledek sedikit. Biasanya guru tuh nggak kaya. Sorry, ibu saya guru. Ibu saya juga guru. Sehingga apa adanya kemudian memang hal-hal budi baik segala macam kan di sekolah dieksplor ya. Kemudian bahkan diajarkan. Nah maksud saya tuh begini. Kalau kita belajar sendiri memang nggak mungkin juga kalau kita tidak tahu. Sehingga memang ini grup ini saya pengen dorong nih. Begini. Pertama tentunya teman-teman di sini publikasi apakah itu buku ngepop atau apa tapi berpikiran positif makin banyak kali ya. Saya belum tahu nih, saya gara-gara digeret sama Tami aja nih baru berapa minggu ya. Nah jadi maksud saya gini, jadi itu sistem kemasyarakatan perlu digiring, perlu dipressure ke arah-arah action, pemikiran, nilai-nilai yang memang berguna banyak buat orang banyak gitu loh. Karena kalau enggak, mereka nggak tahu juga. Makanya saya bertanya, ini tuh yang non atau yang tidak tahu altruism, jangan-jangan dia nggak merasa berdosa atau nggak tahu lah gitu. Jadi maksudnya begini, perlu diarahkan forum ini kan tokoh-tokoh aja banyak, ada Prof. Sarwono lagi nih, digiring lagi ke secara pelan-pelan memang. Institusi kemasyarakatan memang tidak bisa ini apa ya, sorry to say, pakai jargon-jargon politik yang berat-berat ya. Makanya tadi saya bilang kayaknya saya dulu di Pramuka belajar kelas 1, kelas 2 SD itu jadi ada pramuka jalan, kemudian dia lewat pohon lalu anak burungnya jatuh ke bawah, itu seorang pramuka itu terpanggil langsung menaikkan lagi anaknya. Jadi maksud saya begini intinya, karena teman-teman yang lain pasti banyak yang ingin sumbang saran juga, harus mau tidak mau pakai institusi kemasyarakatan, apakah itu negara atau juga non state atau apalah gitu. Mungkin itu aja pasti teman-teman. Jadi kita harus kalau memang ini positif dan kita percaya itu positif, harus goes beyond just tiap Sabtu. Terima kasih Mbak Tami dan Mas Elsa. Ya, terima kasih Pak Komara. Kayaknya Bang ada satu lagi Mbak ya. Perempuan tuh yang nanya di dalam chat apa bisa langsung ya Mbak Diani Ferdinatri. Jadi pas 3 nanti bisa Mbak Diani.
Ada yang ingin bertanya, yang perempuan? Mbak Diani bisa ini? Sebentar. Oke, sore silakan. Mbak Tami dan Ya. para narasumber semuanya. Ya, sorry ya saya off kamera, nggak apa-apa. nggak ready. Ya jadi baru lihat nih Mbak Tami share materinya menarik banget, tapi maaf kalau ketinggalan. Jadi tadi saya mau nanya yang sudah ditanyakan sama Mbak Tami sebelumnya yang genetik ya, kaitannya altruisme dengan kecenderungannya itu ternyata menurun atau bisa diturunkan lewat gen. Nah, oke. Berarti kita terima nasib mungkin ya. Dan kalau gen itu bisa ada kecenderungan ke sana, namun apakah ada faktor pembatas, misalnya kalau saya konteksnya adalah sama bicara tentang masyarakat sekitar hutan, bagaimana mereka bisa bijak mengelola sumber daya yang ada di sekitar mereka terkait keanekaragaman hayati, terkait tanah, lahan, dan tanaman yang ada di sana seperti itu. Nah, kalau seseorang itu tidak sejahtera, yang disebutkan contoh-contohnya tadi kan memang orang yang mempunyai sumber daya yang lebih, yang cenderung mau membantu sekitar mereka karena mungkin mereka sudah cukup atau sudah apa yang mereka butuhkan sudah terpenuhi. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau kita bekerja dengan masyarakat yang mungkin kan kesejahteraan ada yang sifatnya subjektif, ada yang sifatnya objektif, dipersepsikan. Kalau dia merasa sudah sejahtera, ya mungkin dia tidak akan mengambil lebih banyak lagi resource yang ada di sekitarnya, dia merasa cukup seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita mau memberdayakan mungkin di antara petani-petani ataupun masyarakat sekitar hutan yang mungkin tingkat kesejahteraannya tidak begitu tinggi, tapi kalau ada sedikit atau ternyata mereka mewariskan kecenderungan untuk bersifat altruism itu apakah mungkin kalau secara fisik mereka punya keterbatasan dalam hal kesejahteraan seperti itu. Itu terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum dijawab, tapi ini masih ada Pak Sarwono di sini, Tami, mungkin kita beri kesempatan pada beliau. Mohon perkenan Pak Sarwono untuk memberikan insight-nya Pak, inspirasi untuk kita semua. Silakan Pak Sarwono. Saya sih nggak mendalami ini ya teori tentang altruism ya. Buat saya ini adalah bagian dari apa ya, ekosistem sosial yang saya alami sejak kecil gitu ya. Karena lingkungan keluarga besar saya ya kelakuannya begitu, altruistik gitu. Dan ya buat kami di keluarga ini jadi semacam apa ya, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya secara alamiah aja gitu ya. Saling bantu dan seterusnya itu. Dan salah satu contoh misalnya begini, abang saya Mokhtar tuh ketika masih muda itu dianggap sebagai orang yang pasti jadi lah. Gitu. Dia luar biasa, cerdas, anak gaul, serba bisa begitu ya. Nggak pernah kelihatan belajar, tapi di UI itu mungkin 3,5 tahun dia udah jadi sarjana hukum. Nah kemudian nggak diongkosin sama orang tua karena bapak saya bilang, ini anak pinter, gitu, akalnya banyak. Jadi dengan satu dan lain cara dia pasti berhasil. Ngapain dikasih duit? Gitu. Mendingan kita kasih duit yang ada pada kita tuh sama orang-orang yang memang perlu. Gitu. Tetangga kita kayak, keponakan kayak, gitu. Dia mah diemin aja, ntar juga jadi sendiri, benar gitu. Dan kebalikannya dari Mokhtar, saya tuh orang yang waktu kecil dianggap pasti gagal gitu ya. Anak kagok, terus serba salah, accident prone. Terus saya diangkat anak sama paman saya karena dia punya kebiasaan begitu. Suka ngurusin anak-anak orang lain gitu. Dan paman saya bilang, kamu ini berbakat tapi kamu nggak ngerti gitu, dirimu sendiri.
dan kamu mesti dicemplungin di tempat yang susah gitu, supaya belajar caranya menggali yang terbaik dari dirimu gitu. Jadi hidup saya dibikin susah sama dia gitu, karena dia yakin saya bisa ngatasinnya gitu. Nah, dan ternyata bukan cuma saya yang digituin gitu, anak-anak lain juga banyak yang mendapat uluran tangan yang demikian. Nah, jadi saya nggak punya alternatif lain untuk hidup kecuali dengan cara gitu. Sehingga saya kemudian tiba dengan konsep betah gitu ya. Maksudnya begini, kalau saya merasa betah berarti saya di jalan yang benar. Betah itu apa definisinya? Betah itu ya merasa sehat, kalau tidur nyenyak gitu, ada pikiran, dan kalau ketemu orang lain tuh ya saling tegur sapa, saling senyum. Ya buat saya itu udah cukup begitu. Nah, jadi itu saja kalau dari saya. Terus kemudian bagaimana reaksinya kalau ketemu orang yang nyebelin gitu ya? Ya nggak diladenin aja gitu. Atau kalau mau bikin dia kapok, ini aja disikat aja secara verbal begitu, supaya dia nggak macam-macam lagi. Nah, gimana kalau main fisik? Nah ini karena saya fisiknya lemah gitu ya, kalau dibully saya mesti berantem dan cepat menang. Jadi saya belajar berantem dengan gebugin pohon pisang gitu. Saya tahu persis dagu dia di mana, perut dia di mana, selangkangan dia di mana. Tak 3 kali jungkel, ya udah. Dan saya tahu kalau berantemnya terlalu lama saya kalah. Jadi ada unsur self defense-nya juga ya yang saya pelajari supaya saya nggak dimacem-macemin orang. Tapi konsepnya adalah ya hidup tuh mesti betah sama diri sendiri begitu ya. Dan saya juga tahu dari pengamatan saya bahwa banyak sekali orang kaya yang katakanlah punya obsesi terhadap kekayaan itu pada dasarnya hidupnya nggak tenang, nggak bahagia gitu. Jadi saya pikir ngapain hidup kayak dia gitu. Ya itu aja. Ya menurut saya sih ya nggak konsepnya ya gitu. Ada tradisi di keluarga besar, ada cara untuk hidup secara betah begitu ya. Cara untuk menangani orang-orang yang kasar dan bully begitu. Saya kerjanya dibully kalau di SD mah dulu. Sampai kemudian mereka ngerti bahwa saya nggak bisa dibully karena ada kiat berantem, ya, kilat gitu yang mereka sendiri jadi ngeri lihatnya gitu, karena nggak nyangka. Itu aja. Terima kasih. Iya, menarik banget ya. Jadi kata Pak Sarono itu adalah lingkungan keluarga itu ini ada apa kayak semacam testimoni lingkungan keluarga itu berperan gitu, bahwa ternyata syarat untuk bahagia itu bagaimana kita betah sama diri sendiri, termasuk juga betah apa ya, kita cinta, kita punya minat, passion terhadap hal-hal yang sifatnya altruistik tadi. Mungkin bisa langsung direspon oleh mau Bang Jojo duluan atau Mbak Desni duluan, silahkan karena sudah ada 4 nih yang berkomentar dan memberikan pertanyaan maupun wacana lebih lanjut. Makasih Tami. Ada banyak sekali yang bertanya, jadi semacam diserbu pertanyaannya atau dibombardir pertanyaannya. Saya harus jawab dari mana? Saya kira sebaiknya saya jawab Pak Sarwono karena beberapa tanggapan Pak Sarwono ini kalau saya tanggapi nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan atau tanggapan dari yang lain gitu. Pak Sarwono bilang dia memang dari keluarga altruistik gitu. Saya melihat itu di tahun 98 saya kira ya. Pak Sarwono berani sekali bilang solusinya adalah cabut gigi gitu. Itu sebuah perbuatan altruistik bagi saya gitu karena dia tahu resikonya seperti apa ketika ngomong gitu. Nah, itu dalam konteks politik ya. Jadi memang itu sesuatu yang membuat
banyak orang kemudian memiliki pencerahan, saya kira ya. Jadi perbuatan kebajikannya adalah dia memberikan pencerahan. Cabut ini gigi yang rusak, ini yang udah sakit ini, kalau nggak bisa kita, masyarakat kita atau negara ini bisa sembuh gitu atau baik gitu kalau giginya nggak dicabut. Jadi apa namanya, juga ini berkaitan juga nih ketika Pak Sarono bilang soal keluarga altruistik, juga ini menanggapi Tami Pak Priyono yang menyebut soal budi pekerti ya. Terus juga mungkin juga Mbak Intan tadi ya, yang juga menanyakan soal secara genetik 50% itu kita bahagia, bukan altruism ya, bukan altruistik, secara 50% genetik itu. Ya, tadi kan itu dari Sonia Lubimirski ya, dia bilang bahwa setiap orang itu punya dasar bahagia itu sebesar 50%. Sebenarnya nggak persis 50%, sekitar itu 40% atau 60% gitu. Terus kemudian dari 50% bahagia ini, saya ngomong bahagia ini karena apa? Karena sudah ada risetnya bahwa orang-orang yang bahagia itu cenderung pada kebajikan, cenderung menjadi altruistik gitu. Jadi penting sekali kita menyadari ini gitu. Kita bahagia dulu atau melakukan kebajikan dulu. Ternyata sains juga bilang berputar-putar. Ketika kita melakukan kebajikan, ternyata itu membuat kita menjadi lebih bahagia. Tapi saya kembali lagi ke skema tadi yang 50% bahagia itu ya secara genetik menurut Sonia Lubimirski itu ya. Kemudian dia tambahkan kalau dari 50% ada 10% lagi yang menjadi kita lebih bahagia lagi, itu adalah lingkungan kita. Kadang-kadang kita dapat lotre, kadang-kadang kita dikasih senyum. Seperti tadi Pak Sarwono sudah bilang gitu ya, dia bilang, oh kalau mau jadi bahagia kalau jalan ketemu orang bahagia, senyum kasih, sapa orang gitu. Betul itu Pak Sarwono, risetnya memang ada begitu. Ketika kita memberi senyum, kita juga bahagia, berarti juga memperbaiki fungsi otak kita gitu. Atau kita akan lebih cenderung pada kebajikan, menyapa juga begitu. Orang yang mendapat senyum, orang yang mendapat sapaan juga mendapat hal yang sama ternyata menurut riset. Jadi sederhana membuat diri kita bahagia atau orang lain bahagia itu salah satu itu yang paling kecil. Ada tingkatannya tentu aktivitas yang lain yang lebih tinggi dalam memberikan kebahagiaan atau memberi pengaruh pada positivity di otak gitu ya. 10% tadi ya, nah itu lingkungan yang tadi saya bilang. Kalau kita tiba-tiba kejeblos masuk got gitu ya, saya bukan mau ngomong gubernur yang itu ya, tapi itu juga sesuatu yang bisa menurunkan kebahagiaan kita gitu. Nah terus kemudian ada tinggal 40%, 40% itulah upaya kita. Kita mau tambahin dengan berbagai, tentu kita pelajari bahwa apa sih yang bisa menambah kebahagiaan kita. Ada banyak sekali riset yang sudah dibuat untuk itu. Ternyata yang tadi saya sudah sebutkan, meditasi, menulis jurnal positif, termasuk berbuat kebajikan, olahraga sekalipun juga menambah kebahagiaan kita. Juga memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang lain, dengan orang dekat, orang jauh, teman, masyarakat, itu juga menghasilkan kebahagiaan. Nah, kalau kita punya kebahagiaan seperti disebut oleh Sonia Lubimirski itu 70% aja, maka kecenderungan kita pada kebajikan juga makin tinggi. Jadi ini menjawab beberapa orang sekaligus ya. Nah, Pak Priyono dan yang lain juga itu Pak Komara ya juga barangkali menyebut gimana ya itu mengajarkan itu di sekolah. Betul itu Pak Priyono atau Pak Komara juga bilang ya, di sekolah dulu pernah ada budi pekerti ya. Itu kan diajarin bagaimana kita berbuat kebajikan gitu. Dan yang sederhana atau yang lebih rumit gitu. Saya ingat juga bukan ingat pernah baca gitu ya bahwa itu bagus ternyata. Sayangnya sekarang nggak ada lagi pelajaran tentang budi pekerti. Kemarin di diskusi yang lalu saya juga ngomong soal tentang toxic people. Toxic people itu juga misalnya orang-orang yang tergolong psikopat, sosiopat, atau narsisistik gitu. Di situ disebutkan ada beberapa riset menyebutkan mereka salah satu yang menyumbang selain genetik ya, mereka nggak dapat pelajaran itu dari orang tuanya bagaimana menjadi berguna buat orang lain, bagaimana berbuat kebajikan buat orang lain, bahwa dirinya nggak penting. Yang penting adalah orang lain. Itu kan pelajaran altruism gitu. Bahwa kita sebagus berkorban untuk orang lain, meskipun itu nggak menguntungkan, bahkan bisa merugikan kita sendiri. Tapi itu yang ekstrim ya. Berbuat baik aja gitu,
ada spektrumnya kan tentu. Jadi itu yang nggak diajarkan lagi di sekolah. Di rumah nggak diajarkan pula lagi gitu kan. Jadi memang itu satu yang berabe gitu. Jadi kemudian Pak Priyono juga menyebut soal Jepang ada disiplin gitu ya. Disiplin salah satu yang diajarkan bagaimana antri kan. Antri itu kan altruism gitu, mendahulukan kepentingan orang lain gitu, nggak mendahulukan kepentingan sendiri gitu, bahwa orang lain juga punya hak. Itu dalam tingkat yang mungkin yang bukan sedang, tapi nggak diajarin di Indonesia itu bagaimana antri di sekolah gitu. Sebelum mereka belajar berhitung di Jepang, mereka belajar antri dulu, bagaimana mendahulukan hak-hak orang lain gitu. Jadi itu juga nggak diajarkan di Indonesia. Lalu bagaimana cara menjadi altruistik? Pak Komara tadi bertanya juga soal itu gitu. Ya ini penting banget gitu. Bahwa ini memang bisa ditumbuhkan menjadi altruistik. Tadi salah satunya udah saya sebutkan gitu ya, melalui latihan-latihan sejak kecil. Ini konsep di pendidikan tentu di sekolah gitu. Jadi negara memang harus ikut andil, Pak Komar seperti sebutkan gitu. Kalau enggak, kita kekurangan orang-orang yang altruistik ya dalam tingkat yang menengah aja deh, nggak usah yang sampai ekstrim. Kalau yang ekstrim itu sampai dia mengorbankan dirinya ya, seperti tentara yang berperang itu kan dia mengorbankan dirinya untuk negara, itu kan juga altruistik sebenarnya. Tapi dalam konsep yang berbeda gitu. Lalu Mbak Intan juga ngomong lagi mengenai soal petani ya di hutan ya. Bagaimana kalau nggak salah ya saya tangkap bagaimana mendorong petani juga ikut menjadi altruistik. Padahal mereka nggak sejahtera. Nah tadi dalam presentasi saya menyebutkan kita nggak perlu punya uang banyak, nggak perlu kaya raya gitu ya, nggak perlu punya jabatan atau posisi strategis di pemerintahan untuk bisa melakukan perbuatan altruism gitu. Kita nggak punya uang, saya kasih contoh terpaksa ya, saya kasih contoh apa yang saya lakukan juga sebenarnya sesuatu yang saya mengorbankan banyak, terutama adalah tenaga saya, waktu saya gitu ya, pikiran saya mencari-cari apa yang bagus gitu ya untuk disumbangkan ke masyarakat. Saya melihat ternyata yang bagus itu adalah saya sampaikan apa yang sudah ditemukan oleh para saintis dalam riset-riset mereka tentang bagaimana memiliki otak yang berfungsi maksimal, yang lebih cerdas, yang lebih kreatif, lebih inovatif, tahan banting ya pada situasi sulit itu dia nggak gampang stres gitu. Kemudian lebih cenderung pada kebajikan tadi saya sebut dan lebih sehat gitu. Itu semua sudah ada risetnya dan saya cuma orang yang mempopulerkan atau mensosialisasikan itu. Nah kalau altruistik saya adalah itu gitu, itu yang saya lakukan. Nggak punya uang saya nggak melakukannya tentu dengan uang ya. Saya harus beli kuota internet dan lain-lain. Tapi bisa disebut minimal sekali gitu. Saya ngajak orang-orang lagi, yuk sebarin ini cara menjadi lebih altruistik sebenarnya kan. Kalau kita memiliki fungsi otak yang maksimal. Demikian Bapak Ibu Tami dan Elza, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Jojo. Tadi tentang teori baseline kebahagiaan itu kan dikatakan 50% kebahagiaan itu genetik ya. Jadi, orang bisa bahagia sampai pada tahap 50%. Tapi bisa juga genetiknya di bawah 50%. Jadi ada orang yang terlahir dia tidak punya bakat bahagia. Gitu tidak ada. Nah, itu ada sehingga walaupun dia berprestasi dalam hidup, meraih kesuksesan, dia tidak bahagia, dia kehilangan makna hidup karena secara genetik kebahagiaannya rendah. Gitu. Oke, Tami, kita mungkin sampai pada sesi kedua ya. Mungkin negara ini perlu lebih banyak pejabat yang punya sifat altruistik ya, sehingga ketika dia jadi pejabat, dia tidak terlalu mengambil banyak dari negara yang sudah diberikan. Seperti yang sekarang ya, kalau kita punya pejabat tuh kayak Pak Sarwono itulah kira-kira ya bayangan saya sebenarnya. Iya, ya. Oke, siapa nih Tami yang akan bicara? Kalau kita lihat di chat box itu ada 3 ya, ada Mbak Rina, ada Mas Ayub sama Mas Joni Sulistyo. Ya. Bisa kita mulai dari Mbak Rina, mohon langsung untuk mengajukan pertanyaannya atau komentarnya. Ya, silakan Rina. Baik, terima kasih buat
penyaji, Mas Jojo, Mbak Desni, dan juga penanya yang luar biasa ini. Saya kebetulan sedang tidak tinggal di rumah. Saya sedang ada di satu villa. Pertanyaan saya sih sebenarnya sangat umum. Saya membandingkan penduduk negara atau negara yang dikuasai oleh orang-orang yang mungkin tidak altruis, seperti negara Afghanistan, orang-orang Taliban, atau negara yang gagal seperti Pakistan atau Yaman. Nah, saya juga kembali kepada Indonesia yang punya Gini rasio melebar sampai 0,4 dan memang agak turun sedikit sampai 0,38. Nah, ini artinya kesenjangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan orang kaya serta orang miskin senjang. Itu bagaimana sih Mas Jojo dan Mbak Desni melihatnya? Saya sih cuma ingin yang umum saja. Saya tidak mengembalikan ke diri saya atau sekeliling saya. Yang pasti adalah di setiap diri orang itu punya kebaikan, punya rasa kebajikan untuk menolong dan merasa berbahagia bersama-sama. Itu orang Indonesia sih. Ya, silakan Mas Jojo dan Mbak Desni, kalau bisa dijawab, terima kasih. Saya minta kamera off ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Mbak Tami. Jawab langsung ya, Tami ya. Supaya. Ini apa? Boleh nunggu ya dua yang lain dulu? Okay. Boleh baik. Karena masih ada dua nih, masih ya, ada tadi. Mas Ayub silahkan. Sesudah itu Mas Joni. Makasih Mbak Tami, makasih juga Bang Elsa, Mas Jojo sama Mbak Desni. Kadang-kadang Mas, ya kualitas sebuah tindakan itu kan tidak hanya ditentukan oleh tindakan itu sendiri, tetapi oleh motivasi yang melatar belakangi. Dua orang yang sama-sama tidak merokok, kualitasnya bisa berbeda. Yang satu mungkin takut istri, yang satu mungkin motivasinya karena sadar akan kesehatan. Begitu juga perbuatan kebaikan, itu kan bisa jadi sama-sama berbuat baik, tapi apa sih motivasinya? Ada yang karena terpaksa, ada yang mungkin karena kewajiban, ada yang maaf, ada yang mengejar kebutuhan, ada yang karena cinta gitu ya, itu yang. Nah, saya jadi teringat ajaran salah satu prinsip Zen itu Musotoku, Mas Mbak. Musotoku itu artinya berhenti mengejar. Jadi lakukan aja apapun sesuai dharma kita. Apakah sebagai pelajar, sebagai suami, sebagai istri, lakukan dengan serius dan dengan tulus gitu. Itu dharma kita. Fokus ke sana. Soal apa yang saya dapatkan itu nomor 2 gitu loh. Artinya kalaupun saya melakukan sesuatu yang kebaikan, tapi ternyata malah mendatangkan tidak mendatangkan kebahagiaan, ya nggak apa-apa gitu. Itu Musotoku tidak berhenti mengejar. Saya tidak mengejar apa-apa, saya hanya fokus pada apa yang bisa saya lakukan, do the best, sesuai dengan dharma saya gitu loh. Itu aja sih Mas, Mbak, makasih. Iya, silahkan langsung ke Mas Joni Sulistyo. Suaranya nggak terdengar, Mas Joni. Suaranya tidak terdengar. Ya. Ya, silakan. Suaranya nggak terdengar, Mas Joni. Pak ya, kenapa ya? Kenapa ya? Ya. Padahal nggak di-mute ya. Mas Joni Sulistyo, oh iya nggak tersambung. Mas Joni Sulistyo nggak tersambung ternyata dengan audio. Sambil menunggu Mas Joni Sulistyo ada Mbak Mera ya. Mbak Mera, boleh kan langsung mohon singkat Mbak Merawati? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua peserta Zoom. Di sini saya tertarik karena banyak yang peserta membahas tentang kepedulian terhadap masyarakat itu cenderung untuk zaman sekarang ini sangat sedikit sekali ya. Apalagi dengan adanya pandemik sekarang, justru kepribadian manusia itu sudah berubah dari jenjang kepribadian kita yang dulu. Kalau dulu mayoritas kita dididik untuk menjadi orang yang peduli masyarakat lingkungan yang ada, baikkah itu tetangga, baikkah itu kerabat, baikkah
dalam lingkungan pendidikan atau kehidupan kita sehari-hari ya. Namun di sini sekarang kita berbalik dan berpandang pada kepemerintahan kita. Dengan zaman sekarang ini, mereka tidak menggunakan hati nurani lagi untuk mengkorup saja, untuk maling negara saja. Mereka bisa berjamaah tanpa berpikir apa dampak dari semua itu. Nah, apakah untuk yang akan datang kita bisa memiliki kepemimpinan yang betul-betul benar mau merangkul dan bersosialisasi dengan ikhlas gitu, bukan hanya karena faktor faktor ini, faktor itu. Apakah ada kepemimpinan itu untuk Indonesia pada masa yang akan datang? Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mera. Ya, ya Bang Elza, sebelum kita ke Mbak Desni sama Bang Jojo, mungkin tadi karena Pak Joni tadi, Mas Joni terganggu audionya. Ini ada pertanyaan yang tadi dijapri ke saya, walaupun saya nggak terlalu jelas ya. Ini saya taruh di chat box. Jika altruism ada unsur genetik, maka lawan juga bisa genetik. Dan hukum bisa netral. Tidak akan menghukum atau mereward yang genetik altruis lawannya. Nah, ini saya kurang bisa menangkap nih pertanyaannya. Tapi mungkin Mbak Desni sama Bang Jojo bisa langsung merespon yang keempatnya tadi, termasuk yang saya baca terakhir dari Mas Joni. Terima kasih. Terima kasih, kami terakhir tadi dari Mas Joni ya, tentang apa namanya, nanti mungkin ditambahkan oleh Desni, tapi saya mungkin respon dulu dari Pak Joni ya, yang terakhir karena cukup mendasar pertanyaannya atau responsnya tentang apakah altruistik itu genetik gitu. Kalau yang tadi yang saya gambarkan skema yang 50%, 10%, 40% itu adalah soal kebahagiaan yang kebetulan kalau kita semakin bahagia kita semakin cenderung pada altruism. Sedangkan kalau apakah altruism itu juga diturunkan? Jawabannya gampang karena menggambarkan juga soal yang kemarin sudah kita diskusikan soal sebenarnya itu tentang personality disorder. Lengkapnya adalah antisocial personality disorder yang di dalamnya ada 3 golongan yang menonjol, yaitu antisocial, sosiopat, kemudian psikopat, dan narsisistik gitu. Nah, ternyata yang paling ekstrim adalah psikopat tadi ya. Psikopat tadi itu diturunkan. Jadi ketika mereka lahir, otaknya sudah berbeda. Sejak kecil, bahkan umur 2 tahun, kalau para ahli gitu melihat anak itu sudah lihat, ini ada kecenderungan psikopatnya gitu. Meskipun dia bisa ditreat sebenarnya dengan berbagai cara, kita bisa diskusikan nanti tentang treatment soal itu gitu ya. Dia bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang kemudian hilang psikopatnya. Padahal dia lahir dengan otak yang berbeda. Yang paling mudah menjelaskannya berbeda di mananya itu di amigdala. Di amigdalanya kurang aktif, berinteraksi dengan prefrontal cortex, yang kemudian prefrontal cortexnya juga ikut jadi kurang aktif juga, atau bahkan volumenya mengecil gitu. Dan itu perbedaan mereka, sehingga mereka nggak bisa punya empati, nggak bisa menilai salah dan benar. Nah, sehingga psikopat ini adalah lawan dari altruistik. Jadi ada orang yang terlahir psikopat atau ekstrim sekali, nggak cenderung pada kebajikan atau melakukan pengorbanan buat orang lain. Namun ada altruism yang bisa mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain atau kesejahteraan orang lain. Jadi ini nampaknya juga menjawab pertanyaan sebelumnya yang saya lupa dari Pak siapa gitu ya, menyinggung soal ini, mungkin Pak Priyono gitu. Terus kemudian ini juga sedikit bisa langsung dikaitkan dengan pertanyaan Rina tentang kultur altruistik di Afghanistan. Mereka punya nggak sih kultur altruism di sana gitu? Saya kira ya sebuah komunitas itu bisa menular, bukan saya kira, memang dalam penelitiannya begitu, kebahagiaan aja menular gitu. Begitu juga stres juga menular ke sekitarnya gitu. Waktunya udah pendek ya, saya harus lebih cepat lagi. Jadi betul.
betul Rina, bahwa apa namanya di suatu komunitas negara itu bisa mempengaruhi masyarakatnya gitu. Kemudian Pak Ayub, ini apa namanya mengenai dorongan naluriah gitu ya untuk melakukan altruistik, saya nangkapnya begitu ya, dari mana datangnya gitu. Itu dijelaskan sebenarnya oleh Loretta Browning ya, bahwa memang orang terlahir sebenarnya altruistik gitu. Bayi-bayi itu altruistik semuanya gitu, kecuali yang psikopat ya. Kemudian dia berkembang, nah ini ada di diskusi kita sebelumnya, kenapa kemudian orang menjadi selfish gitu kemudian setelah dia bertambah umurnya, ada penjelasannya di diskusi kemarin, saya menjelaskan itu secara nggak langsung. Paling sederhana adalah stres atau lingkungan mereka membentuk mereka menjadi selfish, padahal aslinya manusia itu, bayi itu lahirnya altruistik, ada risetnya banyak sekali gitu. Dan Mbak Merawati menyebut pejabat pemerintah kita banyak menjadi maling, dia bilang gitu. Gimana leadership mendatang nantinya? Apakah kita punya harapan ini memperbaiki ini? Punya gitu. Saya kira ya dengan cara seperti yang kita lakukan sekarang ini, ramai-ramai mensosialisasinya. Ada cara loh untuk memperbaiki fungsi otak yang kalau menjadi lebih bagus, kemudian orang akan lebih cenderung pada altruism, nggak cenderung pada maling-maling begitu yang seperti disebutkan Bu Merawati ya. Kami, Elza, saya kembalikan. Ya, karena waktu kita terbatas ya, jadi kita ya sudah lewat sedikit tapi nggak apa-apa. Boleh Mbak Desni, kemudian ada closing statement dari Mbak Desni, kemudian minta terakhir untuk mengunci closing statement dari Bang Jojo. Silakan. Ya, terima kasih Kak Tami. Untuk menutup, saya ingin menegaskan lagi bahwa tidak terlalu sulit untuk menarik garis atau membuat definisi mengenai perbuatan yang altruistik. Itu harus ada tindakan yang bermanfaat untuk orang lain, tidak bermanfaat untuk diri sendiri saja, dan ada pengorbanan. Jadi intention saja tidak cukup, harus ada action-nya. Action juga tidak cukup, tujuannya harus jelas, yaitu berkontribusi terhadap well-being of others. Kemudian ada motivasi, itu yang membedakan suatu tindakan altruistik atau tidak. Saya rasa jadi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita menolong orang, berkorbanlah sedikit. Tidak perlu orang yang super untuk menjadi orang yang altruistik. Kita semua bisa, asal tadi unsur-unsur yang tadi disebutkan itu dipenuhi. Saya rasa itu aja, Kak Tami, udah Elsa. Ya. Jojo, kalau mau ditutup. Jadi saya singkat barangkali ya, ini mengenai kesehatan mental sebenarnya, apa yang kita bicarakan itu ya. Kalau kesehatan mental kita bagus, kenapa saya menyebut pakai kata kesehatan mental dengan didahului dengan itu, karena memang itu disebutkan dalam berbagai wacana gitu tentang persoalan global atau persoalan kita sehari-hari. Kalau mental kita bagus, itu artinya kondisi otak kita, fungsi otak kita membaik, atau disebut juga dengan kita lebih bahagia. Dan kalau kita lebih bahagia berarti kita lebih cenderung pada kebajikan. Tentu itu yang kita harapkan semua. Bahkan Jokowi sendiri pernah bilang bahwa dia pengen ada program SDM unggul di Indonesia gitu. Sayangnya saya nggak melihat basis ilmiahnya untuk menciptakan apa yang cita-citakan Jokowi tentang SDM unggul ini. Padahal tersedia risetnya banyak sekali di dunia gitu, dan apa juga yang sudah saya sampaikan ini berkaitan sekali dengan SDM unggul, bagaimana menciptakan suara Jojo mendengung ya. Oh, enggak, iya, suara Pak ya? bagus suara Bang Jojo. Tutupnya sekarang gimana? Ya, bagus. Diskusi kita sebenarnya soal itu gitu, bagaimana kita memperbaiki fungsi otak, akhirnya nanti akan menjadi lebih cenderung pada altruism. Demikian Elza, Tami, dan Bapak Ibu semua sekalian. Ya, terima kasih. Silakan Bang Elza untuk menutup semua ini. Terima kasih buat teman-teman, sangat terhormat sekali kita bisa kedatangan orang-orang luar biasa di sini. Bang Jojo, Mbak Desni. Bang Elza gimana? Halo Bang Elza.
freeze dia kayaknya. Oh, Bang Elza kayaknya freeze. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan, positivity. Jadi waktu pertama kali saya dengar positivity itu apa? Ternyata kebahagiaan. Kebahagiaan itu punya berbagai cara, berbagai pendekatan. Nah, kalau sesi-sesi sebelumnya ada pendekatannya melalui makanan sehat, melalui meditasi, banyak betul ya. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang adalah orang bisa berbahagia, punya positivity melalui altruisme, berbuat hal yang sifatnya altruistik. Jadi dan altruistik itu ternyata ada banyak hal, ada tahapannya, kemudian apa yang harus dilakukan, ada motivasi, ada tujuan, kemudian untuk menjadi sesuatu menjadi effective altruism. Itu kira-kira. Nah, kalau teman-teman mau bergabung dengan komunitas membangun positivity atau membangun kebahagiaan ini, bisa terus pantau kita setiap hari Sabtu dengan jam yang sama. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Tetap sehat, salam bahagia. Bang Elza sudah ada, Bang Elza? Ya, mungkin nggak jelas. Mungkin kita minta Pak Priyono untuk memberikan closing statement. 1 menit aja, Pak. Terima kasih banyak. Pak Priyono, silakan. Terima kasih. Saya pada waktu baca-baca di chat ini saya terus teringat ajarannya Siddhartha Gautama ya. Agama saya tetap agama Islam. Tapi saya ini kepada agama Buddha itu yang kalau orang itu baik, nanti lahir lagi itu jadilah akan lebih baik. Tapi kalau orang itu jahat, lahir lagi jadi kecoa dia. Jadi gawat itu. Maksud saya itu orang itu harus terus gitu loh, mengupgrade dirinya menjadi orang yang baik sehingga nanti muksa kan, terakhir dia muksa ke nirwana itu ya. Jadi itu yang menarik bagi saya sebetulnya. Meskipun tetap juga Mas Elsa, saya tetap orang Islam. Jadi nggak percaya dengan adanya reinkarnasi semacam itu dan sebagainya. Tapi itu yang menarik. Jadi kita berbuat baik aja lah. Kalau nanti kita berbuat baik, kayaknya dalam kehidupan berikutnya juga kita akan berbahagia nanti. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Semoga jadi doa yang makbul. Amin. Salam sehat, salam bahagia. Jadi mari kita mengejar berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebaikan melalui altruisme. Jadi silakan teman-teman untuk saling menyapa. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk saling menyapa, berinteraksi sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.